Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Adik-adik sekalian, insyaallah sekarang kita akan melanjutkan pelajaran akhlak dari kitab Ta'limul Muta'allim karangan Asy-Syaikh Az-Zarnuji. Pada hari ini kita akan membahas tentang fasal kelima. Apa judulnya? Yaitu fil jiddi wal muwadhabati wal himmati. Fasal yang menerangkan tentang bersungguh-sungguh dan kontinuitas dan cita-cita yang luhur, yaitu dalam menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bagi penuntut ilmu itu haruslah bersungguh-sungguh dan terus-menerus dan selalu dalam keadaan menuntut ilmu. Al-Quran telah mengisyaratkan dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan dikatakan juga, siapa yang mencari sesuatu lalu bersungguh-sungguh, maka pasti akan mendapatkan apa yang dicari. Siapa yang mengetuk pintu bertubi-tubi, maka pasti bisa masuk. Itu kiasnya itu seperti itu. Dikatakan sesuai kadar usahamu, engkau akan memperoleh apa yang kamu cita-citakan. Jadi kalau misalkan adik-adik punya cita-cita, maka harus bersungguh-sungguh untuk menggapai cita-cita tersebut. Andaikan adik-adik punya cita-cita untuk menjadi guru, maka adik-adik tidak bisa hanya malas-malasan dalam belajar. Karena apa yang adik usahakan itu juga akan berdampak kepada tercapainya cita-cita yang adik atau yang santri inginkan. Paham ya? Dikatakan dibutuhkan dalam menuntut ilmu dan memperdalam ilmu fikih kesungguhan dari 3 komponen. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu dan memperdalam ilmu fikih itu ada 3 komponen. Yang pertama, orang yang belajar, yaitu santri atau murid. Yang kedua, guru-guru. Dan yang ketiga, orang tua atau wali santri jika masih hidup. Jadi 3 komponen ini tidak bisa dipisahkan siapa aja. Yang pertama, adik-adik yang semangat untuk belajar. Yang kedua, guru yang juga semangat untuk belajar. Dan yang ketiga adalah wali santri atau orang tua dari murid tersebut yang harus mendukung murid tersebut untuk terus belajar, memberi nasihat, memberi dukungan, memberi semangat, dan lain-lainnya. Disenandungkan sebuah syair oleh Syekh Al-Imam Al-Ajad Al-Ustadz Sadiduddin Asy-Syirazi Syafi'i kepada atau milik Imam Syafi'i, al-jiddu yudni kulla amrin syasi'in wal jiddu yaftahu kulla babin mughlaqin. Bersungguh-sungguh mendekatkan sesuatu yang jauh dan bersungguh-sungguh dapat membuka semua pintu yang terkunci. Kuncinya dengan apa? Yaitu dengan bersungguh-sungguh. Wa ahaqqul khalqi khalqillahi bil hammi umruun dzu himmatin yubla bi aisyin dhayyiki. Dan yang lebih hak dalam perhatian dari makhluk Allah yaitu seseorang yang punya keinginan tinggi yang diuji dengan kehidupan yang sempit. Jadi keadaan kita sempit, tidak memungkinkan, tetapi kita
terus belajar, terus tidak pantang semangat, terus semangat dalam menuntut ilmu, maka Allah akan mengabulkan apa yang kita inginkan. Karena apa? Karena kita bersungguh-sungguh di waktu kita ini dalam keadaan sempit. Seperti apa? Seperti sekarang ada virus seperti ini sehingga kita tidak bisa belajar sebagai mestinya. Adik-adik terus belajar. Nah, ini insya Allah Allah akan memudahkan cita-cita adik-adik, dan insya Allah akan menggapaikan apa yang adik ingin raih selagi adik tetap mau belajar. Wa minad dalil alal qada'i wa hukmihi bu'sul labibi wa taybu aisyil amhaqi. Di antara dalil atas bukti qada atau keputusan dan hukum-hukum Allah yaitu sengsaranya orang yang pandai dan enaknya orang yang bodoh. Karena seberapa banyak di Indonesia ini yang kelihatannya orang-orang yang baik, orang-orang yang alim, seorang guru, seorang murid itu dalam keadaan yang susah, sedangkan orang-orang bodoh di sana yang tidak mau belajar dan tidak mau apa-apa itu dalam keadaan yang kaya. Itu juga banyak sekali. Ini namanya ujian dari Allah. Lakin namar ruziqal hija hurimal ghina diddani yaftariqani ay tafarruqa. Akan tetapi orang yang diberi rizki akal, ia akan terharang dari kaya, yaitu dua hal itu sifat yang berlawanan dan berbeda. Jadi walaupun kita ini dalam keadaan susah, tetapi kita masih diberi rizki akal, rizki berpikir oleh Allah. Seberapa banyak di sana orang yang kaya tetapi akalnya itu bodoh, tidak punya pemikiran yang luas, tidak tahu agama. Itu ya, mereka itu tidak tahu agama, maka lebih baik kita yang hidupnya susah tetapi tahu tentang agama. Dan disenandungkan juga dalam suatu syair selain yang disebutkan tadi, selain milik Imam Asy-Syafi'i, tamannaita antum siya faqihan munaziran bighairi ana'in wal jununu fununun. Kamu berharap ingin jadi ahli fikih yang bisa menerapkan hujjah atau suatu keputusan atas setiap permasalahannya dengan tanpa usaha yang keras, itu namanya gila. Dan gila itu bermacam-macam. Jadi kalau misalkan kamu mau menguasai ilmu fikih tetapi tidak mau belajar, maka itu sama aja dengan gila, karena tidak mungkin kita bisa menguasai suatu ilmu, misalkan ilmu fikih, tanpa belajar, itu tidak mungkin. Walaysa iktisabul mali duna masyaqqatin tahmiluha fal ilmu kaifa yakunu. Sementara mencari harta saja tidak mungkin tanpa kesulitan yang dilakukan, lalu bagaimana dengan ilmu? Ya, jadi nyari harta aja, orang tua kita, orang tua santri-santri, orang tua adik-adik itu aja susah untuk mencari harta. Karena apa? Karena itu untuk kehidupan sehari-hari. Nah, bagaimana dengan mencari ilmu? Itu akan lebih susah, karena hasilnya ilmu ini bisa dinikmati di akhirat, sedangkan mencari harta itu dinikmatinya di dunia. Maka harusnya lebih susah daripada mencari harta. Makanya adik-adik juga jangan mengecewakan orang tua yang sedang mencari harta. Dengan apa? Dengan tidak mau belajar. Itu berarti sama saja adik-adik menyia-nyiakan usaha dari orang tua adik yang sudah bersungguh-sungguh dalam mencari harta. Abu Thayyib berkata, walam arofi uyubin nasi aiban kanaqsil qadirina ala tamami. Aku tidak melihat atau menganggap cacat dan celah seorang manusia sebagai aib yang serupa dengan kurangnya orang yang mampu untuk menyempurnakan sesuatu. Dan diharuskan bagi penuntut ilmu itu untuk jaga malam, atau istilahnya bergadang,
sebagaimana dikatakan dalam sebuah syair. Ingat ya, bergadang dalam hal ini tuh bukan bergadang nongkrong, bukan bergadang ngobrol, bukan bergadang yang lainnya, tetapi bergadang untuk belajar, untuk beribadah kepada Allah. Nah, ini sangat dianjurkan oleh Syekh Al-Imam Al-Zarnuji, karena dalam malam itu terdapat barokah yang sangat besar, makanya dianjurkan untuk bergadang dalam belajar. Sesuai kadar jerih payah yang kamu lakukan, maka kemuliaanlah yang engkau hasilkan. Barang siapa yang ingin mendapatkan derajat yang tinggi, kemudian kemuliaan, hendaklah dia itu untuk jaga malam atau bergadang. Tetapi bergadangnya ingat ya, untuk apa? Untuk belajar dan beribadah. Engkau ingin menjadi orang yang terhormat sementara engkau terus tidur malam, bagai menyelam ke dasar laut untuk mencari permata. Kalau misalkan ada adik ingin menjadi orang yang terhormat tetapi ada adik malas, itu diumpamakan apa? Seperti orang yang mencari permata di dasar laut, sangat sulit sekali itu istilahnya. Adik cuman belajar di pagi hari ketika pelajaran, tetapi di malam hari tidak ada murojaah, itu sangat sulit sekali bagi adik-adik untuk menguasai ilmu tersebut. Tingginya derajat atau kemuliaan itu tergantung kemauan yang tinggi, dan kemuliaan seseorang berada dalam terjaga di malam harinya, yaitu untuk belajar dan beribadah. Wahai Tuhanku, aku tinggalkan tidur di waktu malam semata-mata untuk mencari ridho-Mu, wahai Zat yang paling mulia di antara yang paling mulia. Coba kita lihat para ulama salaf, ulama terdahulu ketika mengarang kitab, ketika mengajar itu juga, atau ketika murojaah belajar kitab-kitab yang lain, itu kebanyakan pada apa? Pada malam hari. Ketika malam hari, baik itu waktu tahajud atau waktu-waktu yang lain, karena pada malam hari otak kita masih bersih, apalagi ketika waktu tahajud. Jadi pelajaran cepat masuk. Siapa yang ingin meraih derajat yang tinggi tanpa kerja keras, berarti ia hanya menyia-nyiakan umur untuk mencari sesuatu yang mustahil. Maka tolonglah aku ya Allah untuk mendapatkan ilmu, dan sampaikanlah aku di ke puncak derajat yang tinggi. Jadikanlah malammu sebagai kendaraan, niscaya kamu akan mencari cita-cita. Jadi malam ini diibaratkan sebagai suatu kendaraan. Kalau misalkan mau cepat menuju tujuannya atau menuju cita-citanya, maka kamu lebih cepat dengan menggunakan kendaraan daripada jalan kaki. Apa kendaraannya? Yaitu belajar pada malam hari. Nggak cukup hanya belajar ketika belajar di sekolah saja, ketika pagi hari saja, itu nggak cukup, harus di murojaah juga. Penulis kitab ini berkata, dan sungguh telah cocok dan semakna dengan pendapatku dalam nazom syair berikut ini. Apa syairnya? Barang siapa yang menginginkan semua cita-citanya tercapai, maka hendaklah dia menjadikan malamnya sebagai onta tunggangan untuk meraihnya. Sedikitkan makananmu agar mampu berjaga malam, jika memang engkau, wahai temanku, ingin mencapai kesempurnaan. Jadi intinya gimana cara untuk kuat untuk bergadang yang bertujuan untuk belajar dan beribadah, yaitu mensedikitkan makan. Jadi kalau malam itu makannya sedikit aja agar supaya kuat dan terjaga, karena ketika dalam keadaan kenyang, orang itu akan cepat ngantuk dan tidur. Ya, paham ya? Dikatakan, barang siapa yang tidak mentidurkan dirinya di waktu malam, maka hatinya senang gembira di waktu siangnya. Terus sekarang kita akan membahas kontinuitas atau terus menerus dan mengulang pelajaran.
wal muadzabah atau dikatakan muadzabah. Dan diharuskan bagi penuntut ilmu untuk terus-menerus belajar dan mengulang-ulang pelajaran di awal dan akhir malam, karena sesungguhnya antara maghrib dan isya dan waktu tengah malam adalah waktu yang penuh berkah. Ini waktu-waktu yang penuh berkah. Ketika kita belajar pada waktu-waktu ini, maka akan dimudahkan oleh Allah agar supaya ilmu tersebut gampang masuk. Yaitu apa? Pada waktu maghrib, isya, atau yang dikata dengan isya'aini. Isya'aini itu antara maghrib dan isya. Kemudian waktu sahur. Ya, waktu sahur itu juga waktu yang berkah atau pada malam hari. Wahai penuntut ilmu, terapkanlah sifat wara'. Apa itu wara'? Yaitu hati-hati dalam keharaman, dan jauhilah banyak tidur dan kenyang. Teruslah belajar, jangan kamu terpisah darinya, karena ilmu dengan belajar akan tegak dan bertambah. Ilmu itu hanya bisa bertambah dengan terus belajar. Kalau misal kita nggak belajar, maka ilmu itu akan tumpul. Dan hendaklah si pelajar itu mengambil kesempatan masa muda dan permulaan masa remaja atau ketika dewasa, sebagaimana dikatakan, sesuai kadar jeripayah kamu akan diberi apa yang kamu inginkan. Barang siapa yang ingin meraih cita-citanya, hendaknya dia bangun pada malam. Biqadril kaddi tu'ta ma tarumu faman romal muna lailan yakumu. Itu syairnya yang tadi disebutkan artinya. Mumpung masih muda, masih kuat belajar. Adik-adik sekalian tidak memikirkan tentang biaya hidup karena ditanggung orang tua, maka gunakan waktu yang luang tersebut untuk terus belajar. Paham ya? Mumpung masih muda dan tidak punya tanggungan yang banyak. Pada masa muda ambillah kesempatan itu. Ingat, sesungguhnya masa muda tidak kekal, karena adik-adik enggak selalu muda. Nanti adik-adik akan menyesal ketika gagal, ketika sudah tua. Baru ketika tuanya menyesal, kenapa kemarin ketika masa muda itu tidak terus belajar, sehingga sekarang saya dalam keadaan bodoh. Nah, itu besok nyesalnya itu di waktu yang akan datang ketika masa muda sudah terlewat. Paham ya? Dan janganlah memaksakan diri, jangan membuat diri sampai lelah sehingga berhenti beramal, akan tetapi hendaklah menggunakannya dengan penuh kasih sayang atau menyantuni diri sendiri dalam belajar. Maksudnya kalau capek ya istirahat. Belajar itu benar, cuman kalau misalkan sampai belajar sampai kecapean, otaknya sampai kepanasan, ini juga ada tidak baiknya. Jadi kita juga harus mengasihi diri kita sendiri. Belajar yang cukup, tapi jangan terlalu meremehkan. Ada baru 5 menit belajar pada malam hari selesai. Ini enggak benar juga. Tidak cepat-cepat dan tidak terlalu lama. Jadi sedang-sedang saja belajarnya itu. Sedangkan kasih sayang itu adalah sumber yang besar dalam segala hal. Jadi ingat ya, jangan memaksakan diri kalau emang enggak kuat untuk belajar. Misalkan tadi pagi kita sudah belajar terus sampai siang, ada hafalan terus sampai malam, kita harus murojaah. Nah, itu murojaah itu cukup untuk apa? Untuk waktu yang sedang-sedang saja, tidak terlalu cepat dan jangan terlalu lama juga karena bisa berbahaya. Jadi kita juga harus mencintai diri kita sendiri agar supaya fresh dan tidak terlalu stres. Karena kebanyakan kalau terlalu menforsir untuk belajar, besok-besoknya malas belajar. Karena apa? Karena menganggap pada kemarin itu sudah banyak belajar. Nah, ini tidak baik. Mendingan apa? Mendingan sedang-sedang saja sehingga bisa istiqomah. Yang penting istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala inna hadzal din matinun,
fa'awghilu fihi birifkin wala tabghut ala nafsika ibadatallahi ta'ala fa innal mumbitti la ardan qata'a wala zahran abqa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ingat sesungguhnya agama ini sangat kuat dan kokoh. Maka dalam menjalankan tugas agama, maka santunilah dirimu dengan penuh kasih sayang. Jangan kamu membenci dirimu dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang sudah hilang kekuatannya, tidak ada tanah yang dapat ia lewati, dan tidak ada kendaraan yang dia bisa pertahankan. Ingat ya, menyantuni diri sendiri. Kemudian Nabi juga bersabda, dirimu adalah kendaraanmu, maka kasihilah atau santunilah dirimu. Kemudian bagi orang yang menuntut ilmu itu harus mempunyai suatu keinginan atau cita-cita yang tinggi dalam hal ilmu tersebut. Karena sesungguhnya seseorang akan terbang dengan cita-citanya seperti halnya burung yang terbang dengan kedua sayapnya. Abu Thayyib berkata, ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Sesuai kadar orang yang memiliki cita-cita, maka cita-cita itulah yang akan diraih. Dan sesuai kadar orang yang mulia, kemuliaan itulah yang akan didapat. Seberapa besar cita-cita adik, maka itu bisa diukur dengan seberapa besar kesungguh-sungguhan adik untuk menggapai cita-cita tersebut. Wa ta'zumu fi aini saghiri sigharuha wa tasghuru fi ainil azimul azaimu. Barang kecil tampak besar di mata orang yang bercita-cita rendah, dan barang yang besar tampak kecil di mata orang-orang yang bercita-cita tinggi. Kita contohkan saja, barang kecil tampak besar di mata orang-orang yang bercita-cita rendah. Kita hanya bercita-cita rendah, misalkan kita hanya bercita-cita jadi seorang yang hanya pemulung misalkan, naudzubillah, berarti itu adalah sesuatu yang besar menurut mereka. Paham ya? Berbeda dengan orang yang bercita-citanya besar, misalkan menjadi seorang guru atau menjadi presiden, maka sesuatu yang besar tersebut akan tampak kecil di mata mereka. Karena apa? Karena keinginannya itu kuat untuk belajar. Pangkal kesuksesan dalam segala sesuatu adalah bersungguh-sungguh dan kemauan yang tinggi. Barang siapa yang punya kemauan untuk menghafal semua kitab karangan Muhammad bin Hasan dan dibarengi bersungguh-sungguh dan juga terus-menerus dalam menghafal, maka secara zahir bahwa dia dapat menghafal sebagian besar atau setengah dari kitab-kitab tersebut. Adapun bila ia memiliki kemauan yang tinggi tetapi tidak bersungguh-sungguh, atau ia bersungguh-sungguh tetapi tidak punya kemauan yang tinggi, maka baginya tidak akan memperoleh kecuali ilmu yang sedikit. Jadi tidak baik juga adik-adik itu bersungguh-sungguh dalam belajar tetapi tidak ada cita-cita yang diraih. Itu tidak baik juga. Begitu juga tidak baik adik mempunyai cita-cita yang tinggi tetapi adik tidak bersungguh-sungguh. Itu sama saja dengan yang pertama tadi. Dan Syekh Al-Imam Al-Ajal Al-Ustadz Radhiuddin An-Naisaburi rahimahullah berkata dalam kitabnya Makarimul Akhlaq, sesungguhnya Zulqarnain, Raja Zulqarnain yang disebutkan dalam Al-Quran, tatkala mau musafir atau berpergian untuk dapat menguasai bagian timur dan barat,
bermusyawarah dengan para ahli hikmah. Kemudian Raja Zulkarnain ini berkata kepada mereka, bagaimana ini? Apakah aku melakukan perjalanan untuk meraih kerajaan yang tak berharga ini? Karena dunia adalah sesuatu yang sangat sedikit dan fana. Dan kerajaan atau kekuasaan dunia adalah sesuatu yang tidak berharga. Maka ini tentu bukan dari meraih cita-cita yang tinggi. Ini kata Zulkarnain, Raja Zulkarnain. Lalu para hukama atau penasehat raja tersebut berkata kepadanya, pergilah, bermusafirlah engkau untuk meraih kekuasaan atau kerajaan dunia dan akhirat. Niatnya untuk akhirat juga. Kemudian Raja Zulkarnain berkata, perjalanan untuk ini adalah baik. Jadi kalau misalkan mau melakukan sesuatu itu jangan hanya melihat dari sisi dunianya saja, tapi juga dilihat dari sisi akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbu ma'aliyal umuri wa yakrahu safsafaha. Sangat senang. Jadi sesungguhnya Allah sangat senang dalam perkara yang mulia dan tidak suka pada perkara yang hina atau rendah. Kemudian dikatakan juga, janganlah kamu tergesa-gesa dengan urusanmu dan istiqomahlah, tidak akan mampu meluruskan tongkatmu seperti orang yang bisa meluruskan tongkatmu, jadi nggak bisa dipaksa. Dikatakan Abu Hanifah berkata kepada Abu Yusuf rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya, engkau adalah orang yang bodoh, kata Imam Abu Hanifah kepada Abu Yusuf. Maka terus meneruslah belajar sehingga dapat mengeluarkanmu dari kebodohan tersebut. Maka hindarilah sifat malas, karena sifat malas itu membawa sial dan malapetaka yang besar. Jadi Imam Abu Hanifah mengatakan kepada muridnya Abu Yusuf ini, kamu bodoh, itu untuk apa? Untuk memotivasi muridnya agar muridnya itu ingat tidak boleh malas, karena kalau malas nanti dia akan tetap dalam kebodohan. Kemudian Syekh Abu Nasir As-Sofari Al-Ansari berkata, wahai nafsu, janganlah kamu malas dalam beramal baik, berbuat adil dan berbuat baik. Setiap orang yang beramal kebaikan akan mendapatkan untung, sedangkan setiap orang yang malas berada dalam petaka atau kesialan. Kemudian musannaf berkata, dan sungguh telah cocok atau semakna dengan pendapatku dalam sebuah syair berikut, yaitu apa? Wahai diriku, tinggalkanlah sifat bermalas-malasan. Jika tetap saja malas, maka tetaplah dalam jurang kehinaan. Aku tidak melihat orang yang malas mendapatkan imbalan selain suatu penyesalan dan cita-cita yang kandas. Itu harus diingatkan. Juga dikatakan sebuah syair, berapa banyak perasaan malu, merasa lemah, dan berapa banyak penyesalan yang bertumpuk yang terlahir pada diri manusia akibat dari malas. Jauhilah sifat bermalas-malasan dalam membahas hal yang belum jelas. Apa yang telah kamu ketahui dan apa yang diragukan itu berasal dari sifat malas. Dan dikatakan sifat malas itu timbul dari kurang merenung dan menghayati tentang kemuliaan dan keagungan ilmu. Jadi itulah, sampai di sini saja. Fase kelima ini belum selesai. Insya Allah ini part satunya. Insya Allah selanjutnya akan kita bahas di minggu yang akan datang. Paham ya? Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.